Hal-hal yang paling kamu inginkan ya, itu bebas untuk kamu mimpikan ya. Tapi setelah itu silakan lakukan sesuatu untuk meraihnya guys. Karena kita tidak bisa diam saja dan kemudian sesuatu turun dari langit. No ya. Kalau dia minta maaf, aku akan pertimbangkan. Itulah kekeras kepalaanmu, Kepi. Jadi kamu merindukan agresi dia, ya. Kamu kangen dengan kerasnya dia. Ada yang membuat kamu menang di sini. Bukan karena kamu benar, no. Dua-duanya sama-sama error aku lihat di sini, tapi ada yang membuat kamu menang. Karena aku ngereading kamu, Kepi. Yang aku lihat kamu menganggap kesalahan ini tanggung jawab dia. Ya, yang terjadi ini tanggung jawab dia, maka kamu ingin dia meminta maaf. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever cared? Hai Capricorn, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Bapak dan ibu semuanya, kakak dan abang, serta adik-adik sekalian. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar untuk kalian di bulan April ini ya. Sampai ke bulan-bulan berikutnya guys. Oke, because I love you so much. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian ya. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk para Kepi yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Dan untuk Capricorn yang rajin komen, like, dan share video-videoku, 2 kali terima kasih banyak untuk kalian. Kalian luar biasa ya. Apalah aku tanpa kalian, oke. Untuk Capricorn newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan channel ini namanya Be Delightful ya. Aku adalah seorang tarot reader dan channel ini adalah channel untuk melihat readingan tarot guys ya. Untuk membaca energi, oke. Energi kalian dan energi orang-orang yang ada di sekeliling kalian atau orang yang lagi dealing sama kalian ya. Saat ini jauh dari kalian dan punya tempat istimewa di hati kalian, oke. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. This is love reading for you guys ya untuk 2 minggu terakhir bulan April 2022 ya. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif. Artinya tidak semua Kepi di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa katanya. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Kepi, kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya, atau the cross watcher. Ini udah masuk 2 minggu terakhir April ya. Wow. Can you believe that? Ya tentu saja harus dipercayai ya. Percaya nggak percaya guys, sudah masuk akhir bulan April. Oke, bentar lagi kita lebaran ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu dengan sistem full Celtic ya guys. Readingan 10 kartu, 6 kartu akan aku buka di sini. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku buka di video extended guys. Kalau kalian merasa ini adalah cerita kalian dan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, serta tertarik untuk melihat what's next, oke. Apa cerita di 4 kartu yang posisinya vertikal? Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke. Kepi, I feel something. Tapi aku tidak akan bilang. Yes, oke. Kita akan segera mulai readingan kalian ini Kepi. Kita mulai dari kartu Oracle guys. Nama decknya adalah Sacred Oracle. Sacred Oracle, Sacred Creator. Oke, Sacred Creator Oracle. Ya itulah ya. Ini adalah 3 hal penting yang perlu kalian perhatikan, yang perlu menjadi bahan pertimbangan kalian di 14 atau 15 hari terakhir bulan April 2022 ya guys. Kita segera mulai Kepi. Ada 3 pesan penting untuk kamu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. For the second bi-weekly of April 2022, thank you. Jam. Apa cerita kita, Kepi? Kartu pertama, oke. Tertutup, kalian ragu-ragu, kalian malu atau belum dikasih tahu sama kalian, guys ya. Kartu kedua, kebanyakan. Tapi nggak apa-apa, tidak ada yang kebetulan, guys. Kita akan ambil semuanya. Yang pertama adalah change, perubahan. Oke. Ya, kamu tinggalin aja dia ya. Karena dia tidak berubah, kamu yang perlu berubah. Kamu jangan menunggu dia berubah.
Perubahan yang terjadi pada dirimu itu tidak tergantung pada dia. Oke, kita masing-masing individual bisa berubah guys, tanpa harus menunggu perubahan dari orang lain ya. Kita tidak bisa memaksa orang berubah. Satu-satunya cara adalah kita yang berubah. Change, ada perubahan yang terjadi pada kalian guys di akhir April ini, dan ini besar aku rasa ya. Mungkin ini kartu transformation, the death, kartunya para Scorpio, bisa jadi kamu dealing dengan Scorpio. Oke, yang kedua adalah magic happens when you most expect it. Miracle, oke, keajaiban. Sebaiknya kita jangan pakai kata magic. Magic itu kayak sihir gitu ya guys, somehow. Mungkin kalian praktisi sihir. Kalian suka pakai sapu terbang terus kemudian membaca mantra-mantra. Oh my god, masih zaman gitu guys. Miracle, keajaiban ya. Keajaiban terjadi ketika kamu mengharapkannya. Yes, keajaiban itu akan terjadi bagi mereka yang percaya ya guys. Kalau kalian tidak percaya keajaiban, ya tidak ada keajaiban ya. Kurang lebih begitu ya. Oke, kartu ketiga adalah what's your honest truth? Apa kebenaran dan kejujuran yang selama ini masih kamu sembunyikan? Kepi, this is important guys. Kalau ini keluar, berarti kalian merahasiakan sesuatu, menyembunyikan sesuatu dari seseorang, atau dari banyak orang, atau dari diri kalian sendiri guys ya. Ada yang kalian simpan-simpan tentang kebenaran, dan itu perlu dikasih tahu guys ya. Dimulai dari 2 minggu pertama April ini. Ambitious fear with your ferocious dream. Oke, jangan takut bermimpi, oke. Tapi kalau mau mewujudkannya, bangun dulu, jangan mimpi terus. Banyak orang yang bermimpi, tapi kerjanya tidur mulu guys ya, tidak melakukan apapun ya. Mau gimana mencapai mimpinya? Mimpi itu memang penting untuk mencapai impian kita ya. Impian itu tinggi, setinggi langit kalau boleh. Tapi ketika terbangun, please be realistic ya. Kurang lebih seperti itu, ferocious dream. Hal-hal yang paling kamu inginkan ya, itu bebas untuk kamu mimpikan ya. Tapi setelah itu silakan lakukan sesuatu untuk meraihnya guys. Karena kita tidak bisa diam saja dan kemudian sesuatu turun dari langit. No ya. Dan kartu ketiga adalah raw intention. Bukan ketiga, kelima ya. Raw intention. Ini berkaitan dengan niat yang tulus, Kepi, niat yang tulus. Yes, raw intention itu niat yang tulus. Terutama di bulan Ramadan ini guys, niat kalian tulus ya. Jangan yang banyak motifnya, banyak modusnya, oke. Itu penting untuk kalian di akhir bulan April ini. Change happen when you most expect it, a miracle. Kemudian what's your honest truth? Ambitious fear with your ferocious dream and raw intention. Banyak nasihat untuk kalian, Kepi. Raw intention berarti kalian banyak motif, ya toh, banyak modusnya. Ambitious fear with your ferocious dream, artinya mimpi pun kalian gak berani. Oke lah, memang Taurus, Virgo, Capricorn itu gak suka mimpi banyak-banyak guys ya. Hayalannya itu pada umumnya rendah, melihat yang ada-ada saja. Oke, berarti kalian perlu menghayal guys, perlu bermimpi. Bermimpi di siang bolong juga ya. Tapi mengenai apa? Bukan mengenai hal negatif, tapi mengenai hal-hal baik yang kalian rencanakan untuk kehidupan kalian ya. Dan kemudian ada kejujuran yang paling penting, oke, dan kemudian mengharapkan keajaiban. Keajaiban itu datang bagi siapa yang berharap. Dan ada perubahan di situ guys. Nice, very nice ya. Kita akan segera buka kartu tarot untuk kalian, Kepi, untuk melihat apa yang perlu kalian ketahui di 2 minggu terakhir April 2022 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Couple or in relationship for the second bi-weekly of April 2022. Thank you very much. Silakan curhat yang mau curhat guys. Waktu dan tempat dipersilakan banyak sekali. The Ten of Wands, beban di dalam pikiran, dan kemudian beban itu tidak real. Sesuatu yang tidak real dipikirkan kena ke fisik. Itulah the Ten of Wands ya guys. Knight of Cups tentang ingin kembali ke seseorang, menawarkan kembali perasaan, meminta maaf, atau ada orang yang meminta maaf ke kalian. Dan Queen of Cups, oh my god, you still love them. Kalian lihat dia berhadap-hadapan guys, mereka berdua ya. Ada Knight lebih muda dan Queen, aku rasa ini umurnya lebih senior ya. Ada perbedaan usia di situ. Knight itu kemuda-mudaan gitu guys, terburu-buru, bisa naif juga ya. Tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Yang penting aku datang dulu, aku minta maaf dulu, dan aku mau kembali bersama Capricorn. Oke, atau Capricorn yang mau melakukan itu. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak yang dipikirin ketika terjadi perpisahan ya. Nice.
Kita akan coba lihat lagi apakah masih ada yang mau curhat. Halo, Kepi. Kepi, Kepi. Anything else, Kepi? Capricorn. Oke, sudah banyak yang datang ya, guys. The Four of Pentacles. Ini duit ya, guys. Jaminan di hari tua. Oke, bukan ketakutan, bukan keraguan-raguan, tapi terjamin di hari tua. Yes, this is your energy. Taurus, Virgo, Capricorn energy, Earth sign energy, Pentacles, hal-hal duniawi, kenyamanan duniawi yang bisa dinikmati di dunia. Ya, itulah the Four of Pentacles. Kalau boleh sampai tua, sampai nanti aku menutup mata. Ya, semua orang menginginkan itu, Kepi. Oke. The Magician dan kemudian the Four of Cups. Segeralah taking action, Kepi, sebelum kamu kehilangan kesempatan besar itu ya. Ada yang harus kalian lakukan. This is for specific person karena ini nembak, guys. Saatnya taking action, karena kalau kamu masih menunda-nunda dan tidak melakukannya, kesempatan besar itu akan hilang ya. Oke, baiklah guys, kita akan segera mulai. Banyak Capricorn yang datang. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap dipakai oleh Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang sudah datang untuk membawa energi kolektif bagi kalian semua guys di 14 hari terakhir bulan April 2022. Oke. Let's see what's going on in your life, Kepi. Jum. The Sun, guys. Wow. Virgo juga dapat kartu The Sun at the end of the journey ya. Virgo itu lagi kacau-kacauan juga dan kemudian ada The Sun kalau dia taking action. Ada yang harus dia lakukan ya guys. Dan kemudian di final resultnya itu, overall energy final resultnya itu kelihatan The Sun tapi single. Oke. The Star. Wow, The Chariot. Oke, jangan lihat terlalu jauh seperti biasa guys. The Sun ini the ultimate happiness ya, kebahagiaan yang paling tinggi di deck tarot, sudah tidak ada lagi di atasnya. Bisa jadi kalian akan segera punya baby guys ya. Bayinya lucu, perempuan biasanya ya. Kalau The Sun muncul ini, bayi perempuan, dan dia terlihat akan menikmati kehidupannya ya. Ada abundance di situ, ada kelimpahan. Dia suka kuda, orang tuanya bisa beliin kuda poni atau setidaknya menaikkan dia ke atas kuda, kurang lebih seperti itu. Celebration ya. Nice, I love it very much. Kita akan lihat dulu untuk specific person. Hello Kepi. What's going on in your life? Kepi kolektif akan mendapatkan The Sun. Saya turut berbahagia untuk kalian Kepi. Masih belum di sini. Oke, kita ambil setengah dari bawah yang berikutnya ya. The Six of Wands, victory ya, menang. Pulang dalam keadaan menang atau pergi dalam keadaan menang. Nanti kita lihat kalian pulang atau pergi. Kalian kembali atau meninggalkan. Oke, yang jelas ada menang di situ guys. Ada kemenangan, ada victory. Oke. Aku ambil kartunya secara lengkap dulu. Nanti aku akan jelaskan ke kalian satu persatu. Yang mengcross itu the Fool guys ya. Yang menjadi fokus kalian the Knight of Sword. Oke, dan kemudian target kalian itu atau subconscious mind the Hangman. Recent past the world. Oke, sesuatu berakhir. Kemudian di near future under 6 months ada the King of Sword. Nasihat adalah Page of Sword. The things you need to know, the Magician taking action. You need to taking action. Itu tadi keluar ya, the Magician ditambah dengan Four of Cups. Kalau kamu tidak taking action, maka akan ada missing opportunity. Kurang lebih seperti itu. Hope and fear, the Four of Cups. Deng deng, deng deng. Dan kemudian the final result, the Knight of Wands. Wow. Dari aroma-aromanya, ini seperti rekonsiliasi, tapi plot twist bisa berubah. The King of Pentacles. This is your energy, this is you. Oke. Ini maskulin ya guys, terlepas apapun jenis kelamin kalian. King of Pentacles itu rajanya duit, rajanya logika ya. Grounded, Midas touch katanya. Mari kita lihat dulu dia guys. Aku disuruh melihat ya. Apa ini yang terlihat di sini? Oke, selain kotak uang, karena kalian sangat suka sekali dengan uang Kepi, juga ada tongkat emas ya. Dan kemudian baju-baju mahal, ya kalian suka baju mahal.
Kalian terlihat fashionable di sini ya. Tapi dia terlihat nggak pedulian guys. Mari kita lihat lebih dekat. Kelihatan nggak ya? Dia kayak menundukkan kepalanya sekitar 45 derajat ke bawah. Nggak peduli. Ya. King itu akan selalu duduk guys ya. Dia tidak akan bergerak. Yes. Mana ada raja yang bergerak ya. Raja duduk dan kemudian orang-orang datang ke dia gitu ya, melapor ke dia dan kemudian menyampaikan keinginan ke dia. Oke, that's your energy ya, overall energy. Sedangkan di center of the reading adalah Victory yang di cross dengan the Fool. The Fool ini datangnya miring, memulai sesuatu yang baru dengan energi naif. Kamu belum bisa melakukan ini. Tindakan yang bisa membuatmu berada pada energi the Fool. Kalau ini datang tegak guys, kalian menjalani life path yang baru. Tapi kalau ini datangnya miring, kalian masih belum bisa melakukannya. Tidak melakukan apapun untuk sesuatu yang baru tersebut. Oke. Di fokus adalah the Knight of Swords. Ini energi agresi guys, tapi yang cerdas ya. Sword itu akan selalu membawa energi cerdas. Bisa jadi kamu dealing dengan Libra, Gemini atau Aquarius. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius juga. Kemudian di target atau subconscious mind the Hangman. Awakening, terbangun, sadar. Oh my god. Apa yang telah aku lakukan? Seharusnya aku tidak berada di sini. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Aku harus segera cepat-cepat nih. Oke. The Hangman itu kayak a morning call guys di hotel. Kalau kita flight jam 5 pagi gitu, kita masih di hotel. Dari jam 4.30 kan udah ditelepon sama hotel. Pak, pesawatnya sebentar lagi. Mau boarding, segera, beres-beres. Oke, kemudian di recent past ada the world, sesuatu berakhir guys. Ada yang selesai. End of a cycle, pembayaran karma selesai. Kemudian di near future ada the King of Sword, dua king di sini guys, dua energi maskulin di sini terlihat ya. Terlepas apapun jenis kelamin kalian, tapi maskulin dealing dengan maskulin yang aku lihat di sini. Perempuan bisa membawa energi maskulin, laki-laki bisa membawa energi feminin ya. Karena jenis kelamin itu nggak berguna di deck tarot guys. Penis dan vagina itu pada akhirnya akan hancur di tanah ya, sama dengan tubuh-tubuh kita yang lainnya. Tapi jiwa itu akan everlasting selamanya guys, forever. Kita lihat dulu guys, klarifikasinya. I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Kepi, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars, Kepi couple or in relationship. For the second bi-weekly of April 2022, thank you. Let me clarify the King of Pentacles, what this is all about. Ini di sini dulu ya guys. Sebenarnya aku ingin ngelihat ini sih, karena ini nanti penting untuk kalian berkaitan dengan kartu-kartu kalian. Aku buka di sini aja ya. Oke, mudah-mudahan tidak mengganggu. Jam. Apa katanya? The Three of Swords, sakit hati. Let me clarify the King of Pentacles. Thank you. The Sun, the Ten of Cups, dan kemudian the Tower. Wow, complicated sekali guys. Oke. Ultimate happiness yang berkaitan dengan keluarga. Ya, ada kebahagiaan di keluarga itu dan kemudian itu berakhir, harus berakhir. Ya. Bisa jadi keluarga itu memang harus berakhir supaya ada kebahagiaan untukmu. Ini aku rasa berkaitan dengan pernikahan kalian saat ini, Kepi. Ada yang harus berakhir di situ, the Tower, dan itu diakhiri secara paksa karena the World sudah muncul. Ketika the World datang, kemudian the Tower datang lagi, artinya kalian mengabaikan informasi yang dikasih tahu oleh universe. Ini sudah harus berakhir, Kepi. Kamu harus segera melanjutkan hidupmu, kamu harus segera memulai sesuatu yang baru di dalam hidupmu, tapi kamu tidak melakukannya, makanya the Tower ini datang. Tapi percayalah guys, hal yang menyakitkan yang kalian alami saat ini untuk membawa kalian menuju the Sun, yang membuat kalian itu tidak bisa masuk ke energi the Fool ini, ya. Aku rasa itu berkaitan dengan mengandalkan egomu, kurang lebih seperti itu guys. Karena King of Pentacles ini orangnya yang realistis, ya. Inilah yang harus kamu lakukan. Inilah energi di mana kamu seharusnya berada, menjadi seorang yang realistis, the King of Pentacles, supaya kamu bisa mendapatkan the Ten of Cups dan the Sun. Tapi kamu tidak melakukan itu, makanya datangnya the Tower.
Kenapa kamu tidak melakukannya, Kepi? Ya, kenapa kamu tidak mencoba untuk realistis? Kenapa kamu keluar dari esensimu? Yes, sebagai seorang Earth sign. Kita teruskan dulu guys. Di center of the reading ada the Six of Wands yang di cross dengan the Fool. What this is all about. Thank you. Dem dem dem. Kemenangan ada padamu ya. Kamu hanya perlu siap memulai yang baru. Kurang lebih begitu ya. The Queen of Swords. Libra, Gemini, Aquarius sangat kuat sekali di sini guys. Mungkin kalian dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius ya. Yang perlu kamu lakukan adalah komunikasi. Ada yang harus kamu sampaikan ke dia mengenai memulai sesuatu yang baru ya. Kepada seseorang yang terlihat sudah tidak lagi tertarik kepadamu guys. The Queen of Swords muncul di sini. Dingin. Dia tidak mau merespon kamu sebagaimana kamu memberi respon ke dia ya. Aksi, reaksi, apa yang kamu berikan ke dia, dia tidak bisa balas seperti apa yang kamu inginkan. Kurang lebih begitu guys. The Two of Wands, mungkin ada jarak di antara kalian, LDR mungkin. Tapi komunikasi itu harus segera terjadi. The Knight of Swords dan The Queen of Swords. Aku rasa kamu harus sedikit keras di sini ya. Atau kamu melakukan kekerasan? Karena aku melihat di sini ada dua orang yang sama-sama keras, tapi yang satu agresif, yang satu diam, tapi sama-sama keras guys. Queen of Swords diam, tapi keras kepala. Kemudian Knight of Swords marah, agresif, sama keras kepalanya. Kalian harus membicarakan sesuatu. Oke, ini akan sulit karena tidak akan mudah berbicara atau mencapai kesepakatan jika dua orang sama-sama keras. Tapi kalian harus melakukan sesuatu ya. Oke, kita teruskan dulu di fokus. Ada the Knight of Swords. What this is all about. Thank you. Kalau bukan kamu yang agresif, maka pasanganmu yang agresif saat ini, Kepi ya. Karena kemudian yang masuk di fokus adalah yang agresif itu, menjadi bahan pikiran. Suka marah-marah guys ya. Marah-marahnya nggak jelas. The Four of Wands, kemudian the Five of Cups dan the World. Oke. Yang mau ditinggalkan ini pernikahan. Ya, long term commitment. Aku rasa cukup lama, bukan baru-baru kalian bersama. Kalau nggak sih nggak akan sesulit ini untuk pisah ya. Tapi ini sulit sekali. Dua-duanya sama-sama keras dan salah seorang sudah tidak mampu bertahan lagi. Padahal yang tidak mampu bertahan itu pun sama keras kepalanya aku lihat. Ya. Hanya bedanya dia terlihat menang atau kamu terlihat menang, Kepi, ya, yang diam tapi keras kepala karena kamu tidak melakukan agresi. Kamu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar mungkin secara verbal ya. Jadi seolah-olah terlihat menang, victory. Tapi yang aku lihat sama aja keras kepalanya. Kita teruskan guys, di target atau subconscious mind ada the Hangman. Ada apa dengan the Hangman di sini? Kalian sudah tahu ya guys, walaupun itu masih ada di dalam pikiran bahwa ini sudah tidak bisa dibawa kemana-mana. Sudah tidak ada yang bisa dipertahankan di sini. The World, the Five of Wands, kemudian the Knight of Cups, dan the Nine of Wands. Sikapnya yang keras atau agresif itu, somehow kalian kalian ingin agar dia bisa menyadari kesalahannya. Yang aku rasa kamu menganggap ini semua kesalahan dia. Ya. Tapi guys, the Knight of Swords bersama the Queen of Swords itu satu tipe. Gimana ya cara bilangnya ya? Oke, gini deh, kalau berpasangan ada percekcokan, ada yang berantem gitu kan, maka bukan satu orang yang salah. Setuju nggak sih? Ya, kalau suami istri berantem, bukan hanya suaminya yang salah atau bukan hanya istrinya yang salah. Kalau misalnya yang bertunangan atau berpacaran berantem, bukan satu orang saja yang salah, kedua-duanya salah. Itu pasti guys, karena cerita itu seperti koin katanya ya, punya dua sisi. Karena aku ngereading kamu Kepi, yang aku lihat kamu menganggap kesalahan ini
tanggung jawab dia. Ya, yang terjadi ini tanggung jawab dia, maka kamu ingin dia meminta maaf padamu, tapi sudah tidak ada emotion. Kamu perlu dengan permohonan maafnya. Aku rasa kamu memegang sesuatu, ada kartu yang kamu pegang dari dia, ya, kayak kelemahan dia. Dan aku rasa kamu berharap dia bisa berubah. Dan dari yang aku lihat di readingan ini, kamu pun perlu berubah. Bukan dia saja yang perlu berubah, kamu juga, ya. Kita lihat dulu The World, kenapa berakhir, guys? Ada yang membuat kamu menang di sini. Bukan karena kamu benar, no. Dua-duanya sama-sama error aku lihat di sini, tapi ada yang membuat kamu menang dari dia. Maka kamu dengan angkuhnya bilang, ini semua kesalahanmu, you should apologize to me. Kamu harus minta maaf sama aku. Apakah masih ada rasa? Tidak ada. No cups here, guys. Yang ada itu hanya agresi, serang, marah, berantem, dan kemudian galau. The Ten of Pentacles di masa lalu. Oh, kalian ada kesamaan, guys, mengenai seperti apa family seharusnya. Ya, Pentacles, oke. Kemudian the Five of Swords dan the Eight of Cups, oke. Dua-duanya sama-sama keras, ya, itu yang aku lihat. The Five of Swords tidak bisa dikalahkan. Oke, walaupun dulu ada family di antara kalian, mungkin kalian sempat menikah, sudah punya anak juga, guys, karena Nine of Wands ini juga kartu protection terhadap aset atau anak, ya. Tapi sudah tidak ada yang bisa dipertahankan di situ. Siapapun tidak bisa menang dan siapapun tidak bisa kalah. Kedua-duanya sama-sama lelah setiap kali habis cekcok atau konflik. Ada salah satu pihak yang memutuskan untuk pergi, Death of Cups, ya, dan tanpa kalian sadari itu memang akhir dari siklus yang ini. Yang terjadi di dalam koneksi kalian itu memang sudah berakhir di masa lalu. Siapapun yang pergi, dia tahu itu sudah berakhir. Oke. Sementara yang ditinggalkan malah marah-marah. Kamu tidak ada niat atau intention untuk mempertahankan hubungan ini. Kamu tidak ada kemauan untuk berjuang di hubungan kita ini. Kamu bla bla bla, kamu bla bla bla. Terus yang diserang diam, tapi sama keras kepalanya. Tidak ada niat dia untuk kembali, ya. Kamu itu Kepi, aku rasa. Karena kemudian di near future muncul the King of Swords. Jam 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 jam. Let me clarify the King of Swords, thank you. Satu, dua, tiga. Oke, sudah kelihatan, guys. Kata kuncinya Six of Pentacles, kemudian the Two of Pentacles, dan ada the Seven of Swords. Yang diam tadi, diam dan keras kepala, itu yang paling menderita dalam situasi ini. Ya, kenapa? Karena dia yang lebih dewasa, guys. The Awakening ini orang yang dibangunkan, disadarkan, ya. Jadi kayak ada perbedaan antara fokus dan target gitu. Kamu menyadari bahwa koneksi ini kuat, ya. Berantem sudah lama, ya. Bisa jadi belasan tahun, tapi kami masih tetap bersama sampai saat ini. Ketika menjalani hubungan ini, banyakan galau, banyakan mumetnya, terutama belakangan ini. Tapi banyak hal yang perlu dipertahankan di sini. Menurutku, aku yang selama ini lebih banyak mempertahankan. Itu kamu bilang, Kepi, sebagai the Queen of Swords yang diam tapi sama keras kepalanya dengan pasanganmu yang suka menyerang, agresif, yang juga keras kepala. Kamu pergi di sini, aku lihat, ya, Death of Cups, dan kemudian the Two of Pentacles, Six of Swords, King of Swords. Energetically, at least, guys, kamu nggak peduli lagi. Tapi jauh di dalam hatimu kamu berharap dia bisa meminta maaf. Kalau dia minta maaf, aku akan pertimbangkan. Itulah kekeras kepalaanmu, Kepi. Ya. Menurutmu ini kemenangan, victory. Tapi sebenarnya kamu butuh dia, yang aku lihat.
Tapi kamu tidak akan bergerak, tidak akan melakukan apapun sebelum dia yang duluan meminta maaf. Apakah kalian menikmati ini guys? Sangat menikmati ini ya. Tipe-tipe relationship itu memang seperti itu guys. Mungkin ada yang tidak suka konflik gitu ya, melihat tetangga berantem mulu gitu, kalian pusing karena memang di keluarga kalian jarang ada yang berantem atau hampir tidak pernah ada yang berantem gitu. Tapi kalau keluarga orang tidak berantem, itu mereka pusing, ada apa gitu, ada yang salah ini kalau kita nggak teriak-teriak, nggak lempar-lempar piring. Itu yang aku lihat ini ya. Jadi kamu merindukan agresi dia ya, kamu kangen dengan kerasnya dia, and somehow you can handle them. Knight dan Queen. Knight ini yang paling ekspresif, yang paling agresif. Queen ini diam, tapi somehow Queen ini yang mengendalikan the Knight. Ada batasannya Knight itu untuk agresi ke the Queen ya. Dia tidak akan melewati batasnya. Karena biar bagaimanapun guys, energi itu tidak bohong. Siapa yang posisinya di sini dan siapa yang posisinya di sini, ini nggak akan bisa mementalkan ini, nendang ini ya. Itu yang aku lihat terjadi di sini. Kamu Kepi punya power di sini ya, dan kemudian kamu dengan egomu itu menginginkan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu mau mengendalikan ini semua. Pasanganmu marah, tapi tidak punya kemampuan yang cukup untuk bisa mengalahkanmu. Oke guys. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, oke, yang aku lihat berikutnya kalian kembali di situ The Knight of Wands. Aku merasakan energi reconciliation yang sangat kuat di sini guys ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian Kepi di 14 hari terakhir bulan April 2022. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah guys. Kalian perlu berbicara guys, ada yang harus kalian perbaiki di dalam hubungan ini. Karena yang aku lihat keduanya masih sama-sama menginginkan hubungan ini, oke? Akan lebih senang jika bisa melimpahkan kesalahan ke orang lain, seperti yang sedang kamu lakukan ini Kepi. Yang aku lihat dua-duanya sama-sama keras, tapi karena yang satu agresif, kamu menyalahkan dia. Aku melihat ada penyesalan di sini guys ya. Penyesalan yang sangat kuat karena telah pergi meninggalkan seseorang. Tapi tetap ya, aku tidak melihat emotion. Apapun masalah kalian di masa lalu ya, itu sudah berakhir. Pembayaran karma itu sudah selesai. Mungkin kalian saling menyakiti, dia menyakiti kamu, kamu menyakiti dia, tapi itu udah berakhir. The World dua kali muncul. Jadi serangan-serangan dia itu sebagai seorang knight bisa kamu patahkan setelah kamu bicara ya. Setelah kamu berubah dari yang diam kemudian bicara. Kamu adalah Earth sign. Kamu tuh emotion bisa di nomor 2 kan, Pentacles di nomor 1 kan. Itu memang habitmu, itu sifatmu. Happinessmu itu bukan ketika kamu pergi, tapi memperbaiki sesuatu.